7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk apapun yang terjadi dalam seluruh hidup kami bersyukur ya Bapa untuk segala kejadian yang terjadi dalam seluruh hidup kami. Kami percaya karena kasih dan kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau naikkan syukur kami dengan pujian kami, dengan apapun yang ada pada kami. Terima kasih Bapa. Terimalah ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu.
kita di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggal. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, dan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Ku kan menari, kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Ku kan menari, kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku kan menari. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih jemaat Tuhan, katakan, ku kan menari dengan tulus di hadapan Tuhan. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Amin. 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 Haleluya. Bersama-sama katakan, ku kan menari, kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku.
Kau yang besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau yang besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami siap bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan tulus hati kasih salam kanan kiri depan kalian. Katakan shalom. Shalom. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan.
sujud lihat, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud lihat, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku puji ku sembah, cuma Tuhan saja. Ku puji, amin, haleluya. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Na 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 haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Di hidup kita ada sobat yang setia, namanya Yesus. Naikkan pujian ini. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masalah dibuatnya terang ceria, itulah Yesus. Di hidupku ada sobat yang setia. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Amin. Masalah dibuatnya terang ceria, itulah Yesus. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun lewat lembah dan
lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalan terus di sampingku, memimpinku. Ku tak cemas, haleluya, ku tak cemas kan jalan damaiku, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpin kami, memimpinku ke negeri yang kekal. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tenangkan gelombang jiwa kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan untuk menyampaikan kebenaran Bapa. Tuhan pimpin langkah kami, Tuhan. Terima kasih. Taufan dan di laut tenang, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang, tetap tanganku di Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, hatiku berserah penuh tanganku, Tuhanlah yang
sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tangan-Mu Tuhanlah yang membimbing. Mari kita bangkit berdiri. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah, hatiku berserah penuh. Tuhanlah yang membimbing. Saya mengundang hamba-Nya, Pastor Bobi Chandra. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa, saudara-saudara semua. Ya Bapa, benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memegang tangan kami ya Tuhan, supaya kami ini anak-anak-Mu tidak sampai terjatuh ya Bapa. Supaya kami ini anak-anak-Mu merasakan bimbingan-Mu dalam sepanjang hidup kami ya Tuhan. Supaya kami ini menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Supaya kami tahu isi hati-Mu, supaya kami tahu apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Biarlah perkataan-Mu saja ya Tuhan yang disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini, bukan perkataan manusia, tetapi perkataan yang benar-benar daripada Allah saja, daripada Tuhan Allah saja yang sampai kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara semua. Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita semua masih ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dan tahu bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya, kita ini dipanggil dengan suatu maksud dan tujuan yang mulia. Tuhan memanggil kita menjadi murid-muridnya bukan tanpa tujuan atau tanpa maksud. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak asal-asalan saja atau iseng-iseng saja dalam memanggil kita saudara-saudara semua. Ada suatu maksud atau tujuan yang mulia yang hendak Tuhan sampaikan dalam diri kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, boleh dibuka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini adalah pesan Tuhan Yesus ketika pada detik-detik ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Saya bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan memanggil kita dengan maksud dan tujuan supaya kita ini menjadi saksi-saksinya untuk menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Dengan kata lain bahwa tujuan akhir dari pemanggilan kita sebagai orang percaya adalah
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Nah, kalau kita melihat dalam bagian dari Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Tuhan memanggil nabi-nabi, memanggil hakim-hakim, bahkan dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, itu adalah untuk menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya masih terus bekerja dan terus memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Kalau kita ingat ya peristiwa di Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus berkhotbah pada hari raya Pondok Daun dan 3.000 orang bertobat. Nah, tujuan dari pemanggilan orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah untuk memberitakan nama Tuhan. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama, suatu peristiwa yang cukup fenomenal, saya bilang fenomenal bukan berarti peristiwa lain tidak fenomenal ya. Tentu ada seperti pemanggilan yang seperti Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil Elia, Tuhan memanggil Yosua, itu juga fenomenal. Tetapi suatu peristiwa yang melekat dalam, yang sering dikaitkan dengan tema pemanggilan biasanya adalah peristiwa Samuel. Bagaimana ketika itu Samuel masih anak-anak, masih kecil gitu ya, masih kecil, masih anak-anak, dan Tuhan memanggil Samuel untuk Samuel menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Waktu itu Samuel masih tinggal di rumah Imam Eli, dan dia masih dibilang dalam Samuel 1 bahwa dia masih anak-anak. Lalu kemudian Tuhan memanggil Samuel, dan Samuel mengikuti dan merespon panggilan itu. Memang sempat Tuhan memanggil 3 kali karena Samuel tidak tahu kalau itu suara Tuhan. Tetapi pada pemanggilan yang ketiga, Samuel menjawab panggilan itu dan dia merespon panggilan itu sehingga Samuel dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberitakan firman Tuhan. Padahal bangsa Israel itu, Bapak Ibu, kalau kita tahu ya, bangsa Israel itu bukanlah bangsa yang kalem-kalem, bukanlah bangsa yang slow-slow gitu ya, tapi suatu bangsa yang tegar tengkuk, suatu bangsa yang cukup keras, sering bersungut-sungut ketika di padang gurun, suatu bangsa yang sering komplain, dan Samuel harus menghadapi bangsa Israel itu. Bagaimana Samuel dengan setia, dia memberitakan firman Tuhan di tengah bangsa itu. Dan ketika itu Samuel itu hidup di zaman peralihan. Zaman peralihan pemerintahan Israel yang awalnya Israel itu sistem pemerintahannya teokratis. Si Israel berubah menjadi sistem pemerintahan kerajaan. Karena bangsa Israel waktu itu mereka bersikeras ingin diangkat seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana Samuel waktu itu merasa sedih dan dia juga berkeluh kesah kepada Tuhan Allah, dan dia bilang bahwa bangsa itu sudah menolak Allah. Tetapi walaupun di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk, Samuel tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan setiap perintah dari Tuhan kepada bangsa itu sampai akhir hidupnya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Seperti Samuel yang menjalankan panggilannya dengan setia dan taat, maka sebagai orang percaya, kita harus mau menyadari panggilan dari Tuhan itu. Di mana tujuan dari panggilan tadi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, adalah untuk memberitakan nama Tuhan dan menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Dan menyadari tujuan Tuhan dalam memanggil kita, perlu kita ingat bahwa setiap kita di dunia ini memiliki panggilan tertentu, memiliki panggilan bisa berbeda-beda. Tetapi tujuan akhirnya tetap adalah untuk menyelamatkan banyak jiwa. Walaupun mungkin kita ada yang panggilannya sebagai profesi kita ya, mungkin ada yang sebagai dokter, sebagai olahragawan, atlet, atau mungkin bahkan sebagai hamba Tuhan. Tetapi ingat bahwa
tujuan utama daripada pemanggilan kita adalah untuk menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Dan bahkan masing-masing kita memiliki misi dan tujuan yang berbeda-beda ketika kita datang ke dunia ini, Bapak Ibu ya. Jadi kita, anak-anak kita, keluarga kita, itu bisa memiliki tujuan dan misi masing-masing ke dalam dunia ini, misi pribadi masing-masing, tetapi tujuan akhirnya tetap untuk memberitakan nama Tuhan. Nah, panggilan di sini, Bapak Ibu, bisa dipahami sebagai tugas atau tanggung jawab yang harus kita kerjakan dalam rangka mengikut Tuhan Yesus. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu yang sebagai karyawan di sini, maka Bapak Ibu tanggung jawabnya adalah menjadi terang dalam lingkungan kantornya. Kalau misalnya ada temannya yang korupsi, apa kita ikut-ikutan? Ikut-ikutan apa enggak kira-kira Bapak Ibu? Tidak ya. Kalau ada teman-teman kita yang korupsi, mulai menyeleweng, tugas kita adalah sebagai terang dan garam di lingkungan kantor kita, maka kita harus bisa menjadi saksi Tuhan di mana kita ditempatkan, Bapak Ibu. Lalu kemudian kalau ada di sini yang panggilannya sebagai entrepreneur atau sebagai wira swasta, ya dia harus juga menjadi terang dan bisa memberitakan nama Tuhan bagi partnernya, bagi karyawan-karyawan yang ada di lingkungan kerjanya. Dia harus bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu juga kalau mungkin ada yang panggilannya sebagai olahragawan atau atlet. Dulu waktu di Sitikon Pagi ada ya Pak Andre ya, jemaat kita yang pelatih senam kalau nggak salah. Ya, dia panggilannya sebagai atlet dan dia punya banyak murid. Dia melatih olahraga. Nah, itu juga adalah panggilan dari Tuhan. Itu juga adalah tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kita, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat, jangan sekali-sekali kita meremehkan suatu profesi ya. Mentang-mentang, wah cuma atlet. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau kita baca di berita pemain bola, pernah baca gaji pemain bola nggak di sini? Itu gajinya kalau nggak salah per minggu atau per 2 minggu itu ya. Itu kalau dikurskan ke rupiah itu ada yang 170 juta per minggu loh, bukan per bulan ya. Itu yang biasa itu, tapi ada juga yang lebih dari itu. Itu bayangkan, itu kalau kita bisa mengembangkan panggilan kita, itu bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan meremehkan apapun panggilan dari Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di berikutnya Bapak Ibu ya. Atau juga mungkin kita yang panggilan sebagai hamba Tuhan juga itu bukan panggilan yang main-main juga. Itu adalah suatu panggilan, malahan itu bisa lebih leluasa dalam memberitakan nama Tuhan di mimbar, di lingkungan gereja atau kepada orang-orang sekitarnya. Itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata Bapak Ibu ya. Secara garis besar Bapak Ibu, panggilan itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu panggilan secara umum, dalam arti panggilan kepada semua orang Kristen, artinya satu orang dan orang yang lain itu sama, itu adalah panggilan secara umum. Dan juga ada panggilan yang secara khusus kepada masing-masing pribadi, artinya satu orang dan orang lain itu bisa berbeda-beda. Itu ada Bapak Ibu, itu ada. Nah, kalau panggilan secara umum ada dalam Alkitab, kita baca dulu dari Matius 28 ayat 19. Ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 19. Saya bacakan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau kita baca ayat ini ya Bapak Ibu ya, ayat ini sebenarnya juga mencakup atau menyinggung juga masalah Tritunggal ya, yang belakangan sedang ramai di media sosial ya. Jadi ada nama Bapa,
dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kita tidak membahasnya hari ini karena hari ini temanya tentang panggilan. Nanti kita bahas di lain waktu. Jadi satu ayat ini sebenarnya juga sudah cukup untuk membuat kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah real, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan panggilan? Jadi ini adalah panggilan secara umum yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Jadi siapapun kita, selama kita ini adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah panggilan kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Yaitu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Paulus mengatakan juga dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya, memberitakan firman Tuhan sebenarnya tidak mengenal waktu dan tempat sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita baca dari ayat dari 2 Timotius 4 ayat 2 ini. Jadi dimanapun kita, itu sudah menjadi panggilan kita, tanggung jawab yang melekat dalam diri kita dimanapun kita berada. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kita, wah Pak, kan di kantor saya, kita ini minoritas loh, kita ini bukan mayoritas. Jadi kayaknya saya nggak bisa kalau memberitakan nama Tuhan, kalau itu di kantor saya. Nah, tunggu dulu ya, nanti kita bahas berikutnya. Sabar, pelan-pelan. Nah, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27, kalau kita baca di sana ada kisah tentang Naaman, panglima raja dari kerajaan Aram, yang dia ini menderita penyakit kusta gitu ya Bapak Ibu ya. Dia menderita penyakit kusta, jadi seorang panglima perang, mungkin badannya pasti tinggi gede ya, nggak seperti saya ya. Kalau saya kayaknya nggak cocok jadi panglima perang. Dia ini panglima perang, tentu perawakannya mumpuni, perawakannya bagus, tapi dia ini punya penyakit kulit. Penyakit kusta waktu itu ya, dimana penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit kutukan pada zaman perjanjian lama. Dia ini singkat cerita mungkin sudah pergi kemana-mana ya untuk berobat ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Hingga akhirnya ada seorang gadis yang dia ini dari bangsa Israel. Dia ini memberitahu kepada Naaman bahwa ada seorang nabi di Israel, yaitu Nabi Elisa, yang bisa membuat mujizat dan mungkin bisa menyembuhkan Bapak Naaman ini. Lalu kemudian karena mereka beda negara, beda kerajaan, Bapak Naaman ini dari, Panglima Naaman ini dari Aram, sedangkan Elisa di Israel. Jadi Naaman ini harus punya surat referensi seperti itu ya. Jadi dia datang kepada Raja Aram waktu itu untuk membuat surat meminta pertolongan Raja Israel supaya menyembuhkan Bapak Naaman ini, menyembuhkan Panglima Naaman ini. Singkat cerita, akhirnya Naaman ketemu dengan Elisa. Lalu kemudian Elisa memerintahkan Naaman untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Lalu nggak percaya Bapak Naaman ini. Kenapa harus Sungai Yordan? Memangnya di Aram, di Damsik nggak ada sungai yang lebih bersih apa? Kenapa harus ke Sungai Yordan? Lalu kemudian awalnya nggak mau Bapak, si Naaman ini nggak mau. Dia disuruh mandi ke Sungai Yordan. Tapi kemudian pengawalnya bilang, maaf tuanku, ini kan perintahnya cuma disuruh mandi ya. Nggak disuruh aneh-aneh, nggak disuruh lompat ke jurang atau disuruh manjat pohon. Ini perintahnya sebenarnya simpel, cuma suruh apa? Mandi. Cuma disuruh mandi saja 7 kali di Sungai Yordan. Sepertinya nggak ada salahnya untuk diikuti gitu. Akhirnya Naaman percaya juga dia sama pengawalnya ini. Akhirnya dia mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan akhirnya sembuh. Bahkan Alkitab bilang kulitnya bersih seperti kulit bayi yang baru lahir. Nah itu kuasa Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang belum percaya Tuhan berkuasa,
itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu bisa membuat mujizat bagi kita semua. Singkat cerita akhirnya Naaman ini dia senang karena bisa sembuh ya Bapak Ibu. Akhirnya dia kembali ke Nabi Elisa tadi. Dan kepada Nabi Elisa, Naaman sendiri menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang lebih benar di muka bumi ini kecuali yang ada di Israel. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini cerita yang sudah sering kita dengar ya. Tapi ada salah satu tokoh yang mungkin sering terlewat, yang itu adalah tokoh yang cukup penting, yaitu anak perempuan tadi Bapak Ibu. Bagaimana anak perempuan ini, dia masih anak-anak ceritanya. Pasti dia ini masih kecil, masih anak-anak. Dan perlu diingat, dia ini adalah orang Israel yang ditawan oleh tentara Aram, lalu dibawa ke negara Aram, lalu kemudian dia menjadi tawanan di sana, tetapi dia tidak pernah lupa akan panggilannya. Dia tetap ingat bahwa dia ini sebagai orang Israel, dia ini sebagai anak Tuhan, dia harus memberitakan nama Tuhan. Sampai akhirnya Panglima Aram ini, Bapak Naaman ini, dia percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan misalnya dia cuek, acuh tak acuh. Dia biarin aja lah, aku di sini aja sudah susah. Ngapain aku harus ngasih tahu Naaman ini kalau ada nabi di sana. Nanti dia sembuh, aku juga nggak dapat apa-apa. Mungkin kita sering juga seperti itu ya, secara nggak sadar Bapak Ibu ya. Mungkin kita, wah aku di sini ini minoritas. Lalu kemudian kalau aku ini berprestasi, percuma juga. Orang ini kantornya banyakan juga non-Kristen, non-Nasrani, nanti mereka yang seneng. Nah, padahal dimanapun tadi Rasul Paulus sudah menasihatkan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, anak ini sudah melakukan firman ini walaupun waktu itu firman itu belum ada, tapi dia sudah melakukannya. Nah, itu adalah panggilan kita yang pertama Bapak Ibu. Panggilan kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dan apapun kondisi kita. Tidak peduli mungkin kita lagi sedih, apalagi kita lagi senang, kita juga tentu harus bersyukur dan memberitakan firman Tuhan. Itu adalah panggilan kita. Juga kita harus memberitakan ini kepada anak-anak kita, kepada penerus kita, supaya mereka sadar akan panggilan mereka untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada Bapak Ibu. Tentu memberitakan firman Tuhan tidak harus selalu ngomong di mimbar gitu ya, atau teriak-teriak gitu ya, lalu kemudian supaya semua orang percaya. Bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita di kantor, teman-teman kita pada minum-minum, atau mungkin teman kita pada korupsi, terus kita ikutan gak kira-kira? Jangan sampai ikut-ikutan ya Bapak Ibu ya. Kalau ikut-ikutan juga apa bedanya kita sama mereka. Tapi kita tetap harus pada panggilan kita, posisi panggilan kita adalah memberitakan firman Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan korupsi gitu ya. Lalu kemudian ada teman kita yang selingkuh, atau ada kesempatan selingkuh di kantor atau dimanapun. Kalau kita sadar akan panggilan kita untuk memberitakan firman Tuhan, kita pasti bisa, Tuhan akan menguatkan kita dan Tuhan akan menjagai kita Bapak Ibu. Atau mungkin kita juga sampaikan kepada anak-anak kita, kalau anak-anak kita di sekolahan, teman-temannya pada merokok, atau minum minuman keras, atau sekarang mungkin yang lagi marak main game ya pasti ya. Anak-anak kita main game, tak kenal waktu. Main game sebenarnya boleh saja sih, saya sudah beberapa kali menyampaikan, kakak nggak melarang main game, tetapi ingat waktunya. Jadi kita supaya sama, kita juga ingatkan mereka, ingat waktunya, kalian ada waktu main, tapi ada waktu untuk belajar juga. Nah,
Jadi yang pertama panggilan kita dalam memberitakan firman Tuhan, ingat ya, tidak harus selalu dengan berkhotbah di depan mimbar atau tidak harus selalu dengan nyanyi di depan, tetapi dengan tingkah laku, dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita tunjukkan, itu sudah cukup untuk memberitakan firman Tuhan. Ada satu quote gitu ya di internet yang saya baca, saya lupa quote dari siapa itu, dia bilang bahwa action speak louder than word. Artinya tindakan itu kadang berbicara lebih keras daripada perkataan. Maaf saya agak serak. Jadi kadang-kadang mungkin orang ngomong gitu ya, ngomong, ayo kamu berdoa. Tapi dia sendiri gak berdoa. Nah itu percuma Bapak Ibu. Tapi kalau kita menyuruh anak-anak kita berdoa, kita juga harus melakukannya supaya mereka lihat, oh mamaku juga berdoa, oh papaku juga berdoa. Jadi dia bisa menyontoh dan kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kedua adalah panggilan secara khusus. Panggilan secara khusus ini adalah panggilan yang ditujukan kepada masing-masing dari kita. Setiap dari kita itu punya panggilan yang berbeda-beda. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Mungkin ada yang menjadi atlet gitu ya. Nah belakangan juga yang lagi marak itu profesi YouTuber. YouTuber itu sekarang itu lagi ngetren ya. Walaupun udah beberapa tahun yang lalu dia udah mulai ke expose. Tapi belakangan makin banyak ya. Orang mungkin dengan cuap-cuap saja bisa menghasilkan duit Bapak Ibu. Dan itu merupakan salah satu panggilan juga Bapak Ibu. Kalau kita baca di Alkitab ya, mungkin kita bingung ya, memang ada hubungannya ya profesi kita dengan panggilan ya. Memang itu juga merupakan panggilan kita. Nah coba kita baca dari salah satu bagian, kita baca secara bergantian supaya mungkin kita sama-sama menyimak. Dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tentu kita semua sudah sering atau beberapa kali membaca tentang perikop ini Bapak Ibu, tetapi kita akan membahas lebih dalam tentang perikop ini. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Saya akan membacakan ayat yang genap, nanti Bapak Ibu silakan membacakan ayat yang ganjil. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 24,
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di mana tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca dari perikop ini, kita tahu bahwa ada hubungan antara panggilan itu dengan potensi yang ada dalam diri kita. Memang dalam perikop ini Bapak Ibu, itu adalah perumpamaan tentang talenta. Kalau dalam budaya Israel atau di Israel waktu itu, talenta itu merupakan satuan mata uang atau satuan berat. Jadi 1 talenta itu kalau menurut satuan berat itu bisa setara dengan 80 pon atau 36 kilogram. Kalau dipakai satuan mata uang, 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Nah, tadi kalau kita baca di Matius tadi, dibilang itu adalah uang Bapak Ibu. Jadi itu adalah senilai 6.000 dinar, di mana itu kemudian diperdagangkan oleh hamba-hamba tadi sehingga memperoleh apa? Laba. Nah, talenta itu pada zaman itu adalah sesuatu yang mata uang yang cukup besar sehingga dia itu cukup bernilai. Jadi bukan suatu kebetulan atau bukan tanpa maksud Tuhan memakai talenta pada perumpamaan ini. Karena talenta itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi dan bernilai mahal. Nah, begitu juga dengan potensi dalam diri manusia Bapak Ibu. Tuhan juga meletakkan potensi dalam diri manusia karena potensi manusia itu juga bernilai tinggi, bisa bernilai tinggi atau bernilai mahal kalau manusia itu mengasahnya atau mengusahakannya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan ya, berapa gaji atlet sepak bola kalau dia itu bisa mengasah kemampuannya. Atau kalau kita sekarang lagi anak-anak muda lagi suka yang namanya K-pop ya, yang namanya grup musik dari Korea, itu mereka juga gajinya tidak main-main karena mereka sudah mengasahnya sesuai dengan potensi mereka masing-masing Bapak Ibu. Dan itu juga merupakan suatu perintah dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita mengembangkannya. Kalau kita baca di ayat terakhir tadi, ayat 30 tadi, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya seseorang yang tidak menjalankan panggilannya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, itu juga ada hukumannya sendiri Bapak Ibu. Di mana Tuhan juga menghukum bagi mungkin orang-orang pilihannya yang tidak menjalankan panggilannya dengan baik. Karena itu adalah tanggung jawab yang dari Tuhan. Nah, untuk itu maka kita hari ini belajar bagaimana Tuhan menaruh sesuatu yang begitu berharga dalam diri anak-anaknya. Jadi Tuhan tahu bahwa panggilan setiap kita yang mempunyai panggilan itu tentu mempunyai tanggung jawab yang besar dan berat. Makanya Tuhan tidak tinggal diam, Dia memberikan sesuatu yang berharga dalam diri kita. Dia menanamkan sesuatu yang
begitu berharga dalam diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi bekal. Ya, jadi kalau tadi kita baca ceritanya, Tuhan itu hendak pergi keluar kota, lalu kemudian dia memberikan bekal kepada hamba-hambanya. Demikian juga Tuhan kepada kita ketika kita ini lahir ke dunia, Tuhan sudah menanamkan sesuatu supaya kita ini bisa mengusahakannya dan bisa bertahan hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita baca di ayat 15, di sana dikatakan yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, jadi yang mau saya bilang di sini Bapak Ibu, tadi hambanya ada 3, benar ya? Nah, saya mau tanya, dari 3 hambanya ini ada yang tidak dapat nggak? Tidak, tapi semuanya dapat masing-masing, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, saya mau bilang di sini bahwa setiap kita masing-masing itu tidak ada yang tidak dapat, Bapak Ibu. Semuanya itu masing-masing mempunyai talenta yang dari Tuhan. Bahkan anak-anak kita yang masih kecil, itu mereka juga dapat ya. Kalau kita lihat, kita sering nonton di YouTube ya, kalau kita kenal seorang yang namanya Nick Vujicic ya, dia dimana seorang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia dipakai oleh Tuhan melalui khotbahnya, dia bisa memotivasi banyak orang, dan melalui khotbahnya dia bisa membuat banyak orang mengenal Tuhan. Jadi walaupun, coba bayangkan, walaupun orang yang nggak mempunyai tangan, kaki, tapi Tuhan bisa memberikan talenta dan potensi, dan jika dia bisa mengembangkannya, itu dia bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, Bapak Ibu. Orang yang seperti itu saja, dia juga diberi oleh Tuhan talenta juga. Nah, setiap anak-anak kita itu, mereka juga memiliki talenta. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin ada yang 3, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, kalau saya juga selain aktif di gereja, saya juga sehari-hari, saya juga bekerja di kantoran. Dulu juga saya, malahan saya pernah juga sudah kerja, terus pelayanan, lalu kemudian coba-coba buka bisnis laundry juga. Jadi tiga kesibukan, dan itu harus dijalani secara bersamaan kadang-kadang. Nah, lalu kemudian karena mungkin saya sudah cukup sibuk, dan sekarang kesibukan saya ada di aktif di gereja dan bekerja di kantor Bapak Ibu. Nah, tentu dari kita mungkin jarang ya yang hanya dikasih 1 talenta dari Tuhan ya. Ada yang kebanyakan dari kita biasanya pasti lebih dari 1 ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya ya, kok bisa sih Pak? Kok kayaknya nggak adil ya? Ada yang 5, tadi kalau kita baca dari perikop tadi ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kenapa tidak 5 semua? Atau kenapa tidak 1 semua supaya adil gitu? Atau kenapa tidak 2 semua? Nah, masih di ayat 15 dibilang di sini adalah masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tidak main-main ya dalam meletakkan talenta dalam diri kita. Tentu Tuhan sudah mempunyai perhitungan sendiri. Kenapa seseorang itu diberi 5, kenapa dia diberi 2, kenapa dia diberi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi nggak mungkin kalau dia mampunya cuma 1, dikasih 5 nanti dia tidak bisa mengembangkannya. Tidak main-main juga Tuhan mungkin menaruh kita juga ada yang talentanya sebagai pembicara, atau mungkin talentanya sebagai seniman. Itu juga Tuhan sudah memperhitungkan itu Bapak Ibu. Itu bukanlah asal-asalan atau iseng-iseng saja Tuhan memberi kita talenta seperti itu. Tetapi Tuhan sudah mempertimbangkan semuanya itu Bapak Ibu. Tentu semuanya itu sudah berdasarkan berdasarkan hikmat dari Tuhan dan tidak main-main. Jadi kita harus syukuri kemampuan apa yang kita miliki saat ini.
talenta apa yang Tuhan berikan saat ini, dan kita harus mengembangkannya. Nggak boleh juga kita sampai iri-irian gitu ya. Wah, enak banget itu ya, dia jadi tentara, aku cowok talentanya tukang masak. Padahal tukang masak sekarang banyak cowok juga, dan tukang masak cowok itu kadang-kadang masakannya lebih enak ya kadang-kadang ya. Karena lebih presisi biasanya, tapi ibu-ibu juga nggak kalah juga sih, nanti saya dimarahin nanti. Dikira menyepelekan, enggak ya. Tapi setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu nggak main-main kalau kita bisa mengembangkannya. Atau mungkin kadang-kadang, kok saya cowok tapi suka ngedance. Itu juga nggak masalah, banyak juga penari latar atau bahkan anggota-anggota K-pop itu yang dia juga cowok. Jadi jangan merendahkan talenta dari Tuhan ya. Misalnya anak kita cuma bisanya, bukan cuma ya, misalnya anak kita itu bisanya kesenian, matematikanya nilainya jelek gitu ya. Lalu kemudian kita bilang, kok kamu nggak bisa sih seperti si Jeff tuh, misalnya anaknya tetangganya namanya Jeff. Jeff itu nilainya bagus. Kamu nilai matematikamu kok nggak bisa seperti dia. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Anak kita itu berbeda-beda. Setiap anak itu unik. Nggak bisa kita bandingkan anak kita bisanya kesenian, nggak bisa matematika, lalu kemudian kita bandingkan. Nanti kalau misalnya anak kita pinter, dia juga bisa bilang, lah mama juga nggak bisa seperti Pak Jokowi, dia bisa jadi presiden. Nah gimana kalau seperti itu? Setiap anak itu berbeda Bapak Ibu. Kalau saya ibaratkan buah, seperti buah apel dan jeruk. Kalau mau saya tanya, lebih bagus mana apel sama jeruk? Bingung kan? Dua-duanya sama bagusnya, tergantung dari kegunaannya. Butuhnya apa, nutrisi apa yang dibutuhkan. Nah, anak-anak kita juga tidak bisa kita bedakan. Tidak bisa kita banding-bandingkan. Makanya ada lagu ya, lagu Ojo dibanding-bandingke. Nah itu itu juga berlaku untuk anak-anak kita. Karena memang nggak enak sih, saya dulu juga waktu kecil itu, waktu raport saya kurang bagus, suka dibandingkan sama kakak saya. Saya juga, wah berarti saya ini useless ya, tidak berguna ya. Saya ini nggak ada gunanya, soalnya saya nggak bisa menyenangkan hati orang tua saya. Padahal setiap anak itu berbeda loh. Mungkin anaknya yang nggak suka matematika, tapi jago di olahraga, sehingga dia bisa jadi olahragawan. Atau mungkin anaknya nggak suka matematika, tapi jago di bahasa, dia bisa jadi dubes, duta besar, atau mungkin dia bisa jadi penerjemah, atau dan lain sebagainya. Masing-masing mempunyai keunikannya masing-masing. Setiap anak berbeda menurut kelebihannya masing-masing ya. Nah, makanya kadang-kadang saya kurang setuju kalau dengan sistem pendidikan di sekolah. Kadang-kadang kemampuan anak hanya diwakili oleh angka gitu ya. Misalnya Bejo nilai matematikanya 7. Nah, itu kira-kira kalau Bapak Ibu pernah nggak bertanya-tanya, 7 itu maksudnya apa kalau di matematika? Apakah 7 itu bisa perkalian, bisa pembagian, bisa akar kuadrat, bisa pangkat, atau apa? 7 itu maksudnya apa gitu? Pernah nggak kita bertanya-tanya? Angka 7 itu maksudnya apa? Apa dia bisa sampai integral kalau matematika ya? Kalau bahasa Indonesia 8. Maksudnya angka 8 itu apa? Apakah bisa bikin puisi beberapa bait, atau bisa bikin tulisan, atau bisa bikin buku, atau apa? Nah, padahal anak kita itu bukan berarti saya nggak setuju dengan angka ya. Angka juga baik, tapi harus disertakan dengan keterangan. Kan raport itu sebenarnya adalah report ya, adalah laporan. Kalau saya di kantor misalnya saya bikin laporan mingguan lah atau laporan bulanan lah. Saya bikin laporan bulanan, saya cuma mencantumkan pencapaian 8. Wah, itu saya langsung ditegur pasti sama atasan. Ini apa-apaan bikin laporan cuma angka 8. Maksudnya 8 itu apa? Kekurangannya apa? Terus habis itu
kelebihannya, apa yang sudah dicapai, pasti butuh penjelasan. Nah begitu juga dengan anak-anak kita di sekolah, seharusnya cuma karena kondisi sekarang mungkin belum memungkinkan, seharusnya laporan hasil dari pendidikan, misalnya raportan 1 semester berarti laporan hasil belajar mengajar selama 6 bulan tidak cukup diwakili dengan angka. Seharusnya ada keterangan anak ini sudah bisa apa, lalu kekurangannya yang belum bisa apa, supaya kita ketika membaca kita tahu, bisa mengetahui profil dari anak tersebut, supaya kita bisa tahu, oh anakku sudah bisa perkalian, misalnya matematika. Oh anakku belum bisa yang namanya akar kuadrat. Nah kita jadi bisa mulai tanya ke anak itu ya Bapak Ibu ya. Nah ada satu tokoh yang tentu kita kenal ya, namanya adalah Thomas Alva Edison. Tahu semua ya Thomas Alva Edison ya. Yang jualan siomay di pinggir jalan. Bukan ya, yang menemukan bohlam lampu Bapak Ibu ya, bohlam lampu. Jadi kalau nggak ada Thomas Alva Edison, mungkin sekarang kita masih pakai lilin atau lampu oblik ya kalau orang Jawa bilang ya. Lampu yang yang biasanya dipompa dulu kalau mau pakai ya. Nah, singkat cerita Thomas Alva Edison ini Bapak Ibu di umurnya yang ke-7 tahun ketika masih menginjak SD ya, dia ini dikeluarkan dari sekolah karena dianggap dia ini tidak dapat menerima pelajaran. Sampai gurunya ini pusing, anak ini kayaknya nggak bisa menyesuaikan. Sampai dalam bahasa Inggris itu dia itu disebut adult atau orang keterbelakangan. Seperti keterbelakangan, mungkin orang autis atau sejenisnya lah. Sampai akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya mamanya sendiri yang mengajarkan dia untuk membaca dan berhitung. Sampai akhirnya Thomas Alva Edison ini dia menyadari potensinya, sampai akhirnya dia bisa membuat beberapa macam penemuan. Dan mamanya ini bilang kepada Thomas Alva Edison seperti ini, "Nak, bukan kamu yang nggak bisa, bukan kamu yang bodoh, tetapi gurumu yang tidak tahu cara mengajari kamu." Ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau anak kita dapat nilai jelek, kita seringnya, "Kamu ini gimana sih? Temenmu bisa, kamu nggak bisa." Nah, kadang-kadang bukan dari anaknya, tapi mungkin anak itu waktu belajar dia tertekan, kondisinya sedang tidak fit atau seperti gimana. Nah itu juga bisa mempengaruhi pola penangkapan dari anak tersebut Bapak Ibu. Ini jadi mirip parenting ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sekalian buat menambah pengetahuan kita ya Bapak Ibu ya. Nah coba bayangkan misalnya orang tuanya ikut-ikutan marahin Thomas Alva Edison. Hari ini khotbah cuma kita ibadah cuma ditemani sama lilin dan lampu-lampu oblik tadi. Pasti belum ada lampu seperti sekarang pasti ya, kalau mamanya ikut-ikutan menyerah seperti gurunya. Nah, jadi kalau kita hari ini ngelihat lampu, nanti kalau misalnya kita di rumah ngelihat lampu ya, kita harus ingat bahwa dari lampu ini ada perjuangan seorang mama yang dia tidak menyerah untuk mendidik anak-anaknya ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Amin. Nah, terakhir Bapak Ibu, jadi kita kembali lagi ke perumpamaan tentang talenta tadi. Dalam perumpamaan tadi kita juga melihat bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu bisa memperoleh laba 5 talenta juga. Yang hamba yang memperoleh 2 talenta, dia bisa memperoleh laba 2 talenta. Nah, bagaimana dengan potensi dalam diri kita? Apakah potensi dalam diri kita itu juga bisa seperti itu? Nah, jawabannya bisa Bapak Ibu. Loh, bagaimana? Caranya adalah dengan belajar. Dengan belajar. Benar, dengan belajar. Nah, saya dulu itu nggak bisa namanya main gitar. Papa saya, mama saya itu nggak ada yang bisa main gitar.
Nah, saya itu mungkin dengan kasaran bisa dibilang nggak ada bakat main gitar mungkin Bapak Ibu atau main musik lah ya. Tapi karena waktu itu terpaksa waktu itu nggak ada yang main gitar di gereja. Lalu kemudian saya mau nggak mau harus belajar waktu itu, harus belajar walaupun salah-salah sampai ada murid saya yang bilang musiknya salah itu. Murid aja bisa tahu musiknya salah. Saya juga tahu waktu itu salah. Cuma saya karena udah gugup, udah asal main aja. Tapi lama-kelamaan bisa Bapak Ibu. Lama-kelamaan bisa. Walaupun mungkin nggak ada bakat, nggak ada talenta. Tapi kalau anak-anak kita atau kita belajar, itu bisa. Walaupun mungkin nggak jago ya. Mungkin nggak sejago yang udah profesional. Tapi itu pasti bisa. Atau mungkin khotbah seperti sekarang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin udah minder duluan karena belum pernah nyoba ya. Tapi nanti mungkin sekali-sekali bisa dicoba kali ya Pak Andre. Langsung ditunjuk. Coba khotbah gitu ya. Mungkin kalau terpaksa bisa, asal mau belajar. Nah itulah talenta yang bertambah itu bisa di situ Bapak Ibu. Mungkin kita yang awalnya tidak punya talenta itu bisa kita pelajari. Asal kita mau tekun belajar. Nah itulah talenta yang bertambah tadi. Tapi mungkin juga bisa dalam arti tidak bertambah secara jumlah tapi bertambah secara kualitas. Kalau dia itu belajar yang tadinya mungkin renang cuma bisa muter 1 kali kolam renang, tapi karena dia terus berlatih dia bisa 10 kali putaran tanpa berhenti. Nah itu juga bisa bertambah secara kualitas. Jadi intinya adalah kita mau nggak mau harus belajar. Apapun talenta kita harus belajar. Entah itu untuk mengembangkannya atau mungkin kita bisa belajar talenta lain dari orang lain juga, atau dari mungkin kalau sekarang sudah ada internet ya, kita juga bisa belajar dari online Bapak Ibu. Nah jadi jangan berhenti untuk mengembangkan talenta kita, dan kita harus ingat bahwa setiap talenta yang diberikan kepada kita itu adalah berharga dan bernilai. Nah sebelum penutup saya mau mengundang pemusik maju ke depan. Udah lama ya ternyata. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, jadi kita harus memahami bahwa kita tidak boleh meremehkan panggilan daripada Tuhan yang diberikan kepada kita, apapun panggilan kita. Yang pertama mungkin panggilan secara umum, yaitu kita untuk memberitakan firman Tuhan, itu harus kita lakukan. Dan yang kedua, ingat kita harus mengembangkan potensi kita. Dan kita harus melihat bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan tidak main-main Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa tujuan akhir dari semuanya itu adalah untuk memberitakan nama Tuhan dan menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita bisa merespon panggilan kita dengan baik. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Bapa Kau Setia. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hati. Kita ulangi dari awal, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Musik tetap mengalun, musik tetap mengalun. Kita ambil satu teduh sejenak Bapak Ibu. Singer boleh menyanyikan dengan pelan. Saudara-saudara, Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia peduli kepada kita. Walaupun berat panggilan kita yang harus kita jalani Bapak Ibu, tetapi Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan potensi. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan penyertaannya dalam hidup kita. Untuk itu, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir untuk menjawab panggilan Tuhan. Sebab bukan kebetulan Bapak Ibu. Bukan suatu kebetulan Tuhan memanggil kita. Tetapi ada maksud, ada tujuan yang mulia yang Tuhan ingin tunjukkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Bagi kita mungkin yang pagi ini masih ragu-ragu, Tuhan apakah Engkau benar ya Tuhan memanggil aku untuk sesuatu yang mulia Tuhan. Mari taruh tangan saudara-saudara di dada. Mari taruh tangan saudara di dada dan kita berdoa bersama-sama. Saya rindu untuk mendoakan saudara-saudara, berdoa untuk anak-anak saudara, supaya Tuhan memakai mereka dengan sungguh luar biasa. Ya Bapa, kami tahu ya Tuhan bahwa bukan kebetulan Tuhan kami berada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan ya Tuhan mereka ada di tempat ini, tapi kami tahu Tuhan bahwa setiap kami yang ada di tempat ini rindu untuk menjawab panggilan-Mu, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai mereka, menyertai anak-anak mereka, dan menyertai langkah hidup mereka ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa Engkau setia. Nanti doa penutup, doa firman saya serahkan kepada Pak Dino. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur untuk pagi yang penuh berkat ini Tuhan. Kau sudah berbicara dan mengingatkan kami melalui hamba-Mu Pastor Bobby, di mana kami, Tuhan sudah berikan talenta.
kemampuan sesuai dengan apa yang Kau taruh dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengingat panggilan kami untuk menjadi saksi-Mu, supaya melalui hidup kami banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai terang dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengar dan kami menyimpan dalam hati kami dan kami melakukannya. Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Bobby dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarganya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa kembali. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau memberikan dengan hati yang tulus. Berkati persembahan ini Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mulia. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku bangga. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Ada beberapa hal pengumuman yang akan saya sampaikan hari ini tanggal 23 Juli 2023. Yang pertama Monday Fellowship besok Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam. Pembicaranya Pastor Willem Kotambunan dengan tema Sudah Mati. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat online dan Bapak Ibu bisa mengikuti besok Senin pukul 7 malam, jangan lupa. Yang kedua, rumah kita hari Rabu tanggal 26 Juli pukul 19 atau pukul 7 malam dengan tema Awas Aliran Sesat. Pembicara atau narasumber kita, Balai Sidang kita Pastor Andreas Agus. Dan yang terakhir, ibadah raya minggu depan 30 Juli 2023 pukul 9 pagi. Pembicaranya Bapak Pastor Dino Lesilolo dengan tema integritas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh penghibur ketika daya besar. Haleluya, haleluya, ketika daya. Hormat bagi Allah Bapa. Amin. Hormat
Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai, mengurapi serta memberkati ibadah kami pagi hari ini. Bagi ibadah kami, umat-Mu Tuhan, di tempat ini dan juga anak-anak kami, remaja dan sekolah minggu. Kami percaya ini adalah penyertaan dan anugerah Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan biarlah terus setiap saat dan setiap waktu, jam-jam ibadah kami, Tuhan ada dan beserta dengan kami. Pengurapan Allah ada atas setiap kami, sehingga ibadah yang kami selenggarakan tidak berlalu begitu saja, tidak sia-sia kami selenggarakan, sungguh berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami, pertumbuhan iman kami, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh pergumulan sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Biarlah apapun yang mereka hadapi, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga mereka mampu menyelesaikannya bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami juga pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan, sungguh-sungguh mempergunakan waktu dan kehidupan kami sebaik mungkin, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Kini saatnya kami hendak mengakhiri ibadah ini, kami duduk mengakhiri ibadah ini dengan menyambut berkat dan anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, arahkanlah hatimu, bukalah kehidupanmu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, yaitu berkat anugerah di dalam nama Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi penebusan kita dari segala dosa. Penyertaan kuat kuasa Allah Roh Kudus menaungi kita, memberkati kehidupan kita dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur, mari katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.